Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Belakangan ini kan istilah kesehatan mental tuh lagi ramai banget nih, khususnya di era pandemi. Nah, apa aja sih Kak yang menjadi faktor-faktor pendorong penurunan kesehatan mental seseorang? Kalau dalam pandemi ini banyak banget ya, karena dia sifatnya perubahan masif, mendadak, dan nyaris ke seluruh aspek dalam hidup kita gitu kan. Jadi kita untuk bertahan dengan perubahan yang sebegitu besarnya aja tuh udah satu faktor stres besar sekali gitu sebenarnya. Ditambah lagi ada faktor stres terkait dengan si infeksinya kan, takut ditularkan, takut menularkan, takut konsekuensi ketika tertular ataupun menularkan itu akan jadi dampaknya secara ekonomi, sosial, dan psikologi seperti apa ke dirinya sendiri gitu kan. Lalu juga belum lagi masalah ketika kita bicara ya dampak secara tidak langsung akibat adanya pandemi ini juga jadi ada masalah-masalah terkait dengan ekonomi, pengangguran, terus kesulitan untuk mencari pekerjaan juga. Belum lagi juga ada masalah-masalah terkait dengan ya orang disuruh ibaratnya menjaga jarak gitu. Jaga jarak, dan seringkali kita harus, lebih banyak di rumah, lebih banyak work from home, akibatnya nanti work life balance-nya terganggu. Selain itu juga hubungan sosial yang dibutuhkan itu sangat krusial sekali oleh manusia akhirnya jadi terhambat, memunculkan rasa kesepian. Belum lagi nanti, bicara lebih lanjut tentang ya banyaknya hoax. Hoax saja jadi pertikaian ya kan, bahkan dalam keluarga. Dari sana kita bisa melihat bagaimana bahwa yang namanya kesehatan mental itu adalah isu yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Ekonomi, hubungan sosial kita, bagaimana kita merasa dihargai, included, memiliki keluarga yang mengerti, yang menggunakan satu bahasa komunikasinya gitu. Dan jadinya banyak banget hal yang perlu kita perhatikan betul tuh ketika kita bicara mengenai kesehatan mental. Dan dalam era pandemi ini sendiri nih Kak, sebenarnya kita kan seringkali berpikir kalau kondisi mental itu harusnya stabil terus nih. Nah, apakah sebenarnya kita tuh boleh untuk be vulnerable Kak tentang kesehatan mental kita sendiri? Justru saat pandemi ini adalah menurut saya saat yang paling tepat untuk menyadari kesehatan mental kita itu seberapa vulnerable. Ya, karena memang kondisinya lagi nggak ideal. Kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk terus-menerus berada dalam posisi seolah-olah ini nggak lagi pandemik gitu. Tetap tetap produktif, tetap positif, tetap segala macamnya lah gitu yang berusaha kelihatan paling kuat, tangguh, dan berada tetap di atas gitu. Enggak, sulit untuk berada dalam posisi seperti itu ketika seluruh hal dalam kehidupan kita memang lagi turun gara-gara pandemi ini. Dan itu yang akhirnya ya menurut saya sih ini kesempatan banget ya buat kita bisa merefleksikan ke diri kita seberapa rentannya kita sih sebenarnya gitu. Selain juga seberapa banyak sih hal-hal yang sama ini telah kita taken for granted. Dan ternyata akhirnya menunjukkan nih loh, kamu serapuh ini loh sebenarnya. Nggak ada ini semua, kamu di titik ini. And that is completely okay to be at that point. Justru orang yang terlalu ngoyo, yang terlalu berpikir bahwa oh saya tetap harus produktif, saya harus positif, saya harus tetap kuat, tangguh, dan segala macamnya di tengah kondisi yang tidak normal, itu yang itu yang justru merupakan ibaratnya sumber malapetaka lah ibaratnya gitu. Kamu malah maksain diri kamu gitu. Sebenarnya tanda-tandanya tuh apa aja sih Kak ketika seseorang tuh udah mulai kelelahan secara mental? Yang pasti udah mulai ini ya, merasakan kayak kehilangan minatnya pelan-pelan. Terus ya bangun pagi mungkin udah nggak berasa segar lagi gitu. Mungkin ada juga perubahan pola makan yang tadinya sedikit terus jadi banyak atau sebaliknya gitu ya. Tidurnya mungkin juga berubah in a sense ya tadi, mungkin dia tidurnya panjang tapi nggak segar gitu bangunnya.
Atau ya dia bisa tidur tapi kebangun terus, kebangun terus, kebangun terus. Biasanya tidur sama makan itu berubah, itu biasanya ada tanda sesuatu sih dalam pikiran kita. Nah, terus ya hilang minatnya, terus juga mulai apa ya, merasa kayaknya ini kok hidup gini-gini aja gitu. Nah, itu udah tanda-tanda tuh kita udah mulai, aduh saya bosen kayaknya nih gitu. Aduh kayaknya saya udah mulai kelelahan nih gitu. Udah di titik yang kalau kita mau bilang ya burnout gitu. Terkait dengan area kerja kita. Mungkin sampai di sini pendengar tuh udah mulai langsung mikir nih Kak, kayak, wah apakah aku merasakan tanda-tanda yang Kak Beni sebutkan ya gitu. Terus banyak orang juga nih Kak, secara in general itu tuh sering kali melakukan apa yang disebut self-diagnose terhadap kondisi kesehatan mental mereka. Nah, padahal tuh mereka belum periksa gitu ya misalnya Kak Beni. Nah, tanggapan Kak Beni sendiri terhadap hal tersebut seperti apa Kak? Ini juga satu masalah yang kompleks ya menurut saya. Saya sih cukup mengapresiasi kepada teman-teman yang memiliki keingintahuan dengan kondisinya dia gitu ya. Dan ketika mereka mencari konten misalnya terkait dengan misalnya something wrong with me gitu, yaitu satu langkah yang sebenarnya sudah baik. Akan tetapi sayangnya memang kita tidak bisa berhenti hanya dengan kita berpikir bahwa saya mengalami ini hanya dengan baca satu konten gitu. Proses diagnosis itu adalah satu proses yang perlu dilakukan oleh profesional, bukan karena serta-merta profesional itu yang paling tahu gitu. Enggak. Profesional juga bisa salah kok gitu dalam memberikan diagnosis. Akan tetapi mereka memiliki kesempatan lebih baik dalam menilai kondisi kita karena mereka penilaiannya itu sebagai penilaian orang luar. Penilaian yang lebih objektif gitu daripada kondisi kita sendiri yang mungkin juga udah moodnya udah ngaco atau mungkin pikirannya juga udah nggak jernih atau kita juga belum punya kapasitas pengetahuan lebih lanjut mengenai gejala seperti ini akan tampilnya seperti apa di depan orang lain gitu atau di bagi saya sendiri. Akan tetapi kita tahu bahwa persebaran profesional dan akses ke layanan itu seringkali terhambat dan tidak merata gitu. Persebaran profesionalnya tidak merata dan akses ke sana pun tidak seringkali terhambat karena ya faktor uang misalnya. Kita punya BPJS sih untuk ke psikiater, tapi apakah waktunya pas misalnya dengan waktu kerja. Terus juga ada lagi masalah-masalah terkait dengan faktor geografis, terlalu jauh misalnya. Dan faktor stigma, ya kan? Mungkin dia masih muda dan masih di bawah tanggungan orang tua, tapi karena sudah banyak membaca banyak hal, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya, dia pengen nih dapetin diagnosis, tapi orang tuanya nggak menyetujui. Atau kalau sampai orang tuanya tahu malah malu gitu, jadi malah menghalangi itu. So banyak banget hal-hal yang akhirnya memaksa mereka untuk ya udah saya percaya aja sama konten ini dan saya mengalami ini bahwa ya udah saya self diagnosis saya kondisinya seperti ini gitu. Ada satu kata yang tadi aku tertarik banget nih Kak, soal stigma. Bagaimana jika seseorang tuh oke, aku pengen nih mencari bantuan profesional, tapi dia takut terhadap stigma. Itu kira-kira gimana sih Kak kita tuh mencoba untuk menghilangkan stigma-stigma di masyarakat soal kesehatan mental Kak? Ya gini, stigma itu kan dipelajari dari sekitar kita ya, lingkungan sekitar kita. Dipelajari oleh individu, diperkuat oleh individu melalui percakapan-percakapan yang seolah-olah tidak berdampak sama sekali padahal berbahaya bagi mereka yang dibicarakan. Kita coba buka hati dan pikiran kita bahwa pada kenyataannya mungkin apa yang kita percayai mengenai fenomena yang disebut bunuh diri itu atau orang-orang pada biasa masih bilang gila gitu ya. Atau sementara istilah medisnya kan gangguan jiwa.
Apa yang kita yakini mengenai hal itu yang diajarkan oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan oleh orang tua dan guru-guru kita, kalau mereka memang bukan seseorang yang punya kompetensi di sana, belajar untuk skeptis deh. Belajar untuk kritis deh, belajar untuk terbuka deh bahwa mungkin kita salah. Apa yang diajarkan ke kita, apa yang diyakini oleh kita itu salah. Seringkali orang yang punya pandangan stigmatis ketika dikasih tahu, itu mereka tidak mau buka hati dan buka pikiran mereka karena mereka udah melekat sangat sayang sekali dengan apa yang mereka yakini dan menjadi bagian dari diri mereka. No, it's not a part of yourself that you cannot let go. Pengetahuan itu sangat bisa diperbaharui. Banyak loh orang-orang yang udah ahli, yang memang udah punya pendidikannya, kompetensinya begitu, udah bilang wanti-wanti kalau stigma itu berbahaya bagi kita semua gitu. Kenapa saya bilang kita semua? Karena kenapa? Ya karena namanya kesehatan mental kita kan kita nggak pernah tahu ya siapa yang bisa turun dan naik dengan seiring datangnya kehidupan gitu. Kehidupan kan isinya naik turun juga. Nggak pernah tahu loh kita. Hidup kita itu akan serapuh apa kayak pandemi ini kan. So, sadari bahwa stigma kita itu bisa kita ganti. Apa yang kita yakini itu bisa kita ganti. Kita mendapatkan pengetahuan lebih baru dan kita melakukan itu bukan cuma buat orang lain kok. Pada akhirnya itu juga akan menguntungkan bagi kita juga. Dan ya mari kita mulai dong pembicaraan terkait dengan kesehatan mental yang lebih konstruktif. Ya bukan berarti orang kalau aneh dikit langsung kamu ayo pergi ke psikolog gitu. Ayo pergi ke psikiater gitu. Bukan berarti kayak gitu, itu mah menghina, itu mah mengejek gitu. Seolah orang-orang yang berperilaku aneh, quote and quote itu pasti punya gangguan jiwa gitu. Enggak juga, nggak harus semua orang ke psikolog kok yang kayak gitu-gitu. Emang kadang beberapa kelakuannya aja gitu yang Satu kalimat yang aku langsung note adalah kita nggak pernah tahu naik turunnya hidup kita, Kak Beni. Lantas bagaimana cara kita tuh seharusnya memperlakukan diri sendiri, Kak, ketika kita mulai kelelahan secara mental? Apakah ada kaitannya dengan istilah yang lagi ramai nih belakangan, yaitu self-love? yang perlu kita pahami betul adalah mereka datang dari love and compassion yang mencakupi semua orang. Termasuk diri kita. Semua orang itu, kita adalah bagian dari semua orang itu. Jadi jangan malah mikir tentang self-nya. Emphasis keduanya itu self-nya. Emphasis pertamanya adalah love and compassion. Love itu apa sih? Ketika kita mengharapkan segala sesuatu yang baik terjadi pada semua orang itu. Kita mengharapkan bahwa ya diri kita pun layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sama seperti orang lain ingin mendapatkan kebahagiaan. Compassion itu apa sih? Welas asih. Welas asih itu ketika cinta itu berhadapan dengan penderitaan. Dia tahu bagaimana bersikap lembut pada diri ketika kita udah gagal, ketika kita udah mengalami kemalangan. Bukan malah kita malah maki-maki diri kita, kamu memang bodoh makanya kamu ngalamin ini. Atau kamu memang nggak pantas dapetin itu semua. Makanya kamu kayak begini. Kamu kok gagal terus sih gitu. Itu kan yang sering kali kita lakukan ya ke diri kita. Kita terbiasa dengan pemikiran bahwa kita itu perlu dicambuk agar berkembang. Kita seolah-olah perlu banget membandingkan diri kita, takut akan kegagalan, dan takut ditinggalkan sama orang lain untuk berkembang. Padahal ya cinta pun, welas asih pun punya daya yang kuat untuk mengembangkan diri kita. Izinkan cinta dan welas asih itu menjadi fondasi bagi kita untuk berpijak dan berkembang, dan maka kita akan lebih berkembang dengan lebih sehat lagi.